Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman, jurusan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 5A. Di sini saya sudah menemukan bibit di penangkaran pembibitan Multijaya Nursery, yaitu dengan bibit kakao varietas Desa 858. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya, yaitu pembersihan lahan untuk membuat lubang tanam kakao. Baik, setelah kita melakukan pembelian bibit kakao, selanjutnya kita melakukan pembersihan lahan tempat di mana kakao itu tersebut akan kita tanami. Nah, di sini saya sudah membersihkan lahan itu dan menyiapkan 3 lubang dan dengan jarak kurang lebih 3 meter. Dan saya sudah menyiapkan juga yaitu pupuk kandang untuk media penanaman. Baik, sekarang kita akan melakukan penanaman. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu pupuk kandang bagian untuk dasar. Baru kita melakukan penanaman. Untuk pengeluaran bibit kakao dari polybag, usahakan jangan tanahnya sampai terpecah, karena itu akan menyebabkan adanya tingkat kematian bagi bibit kakao itu sendiri. Nah, untuk pengeluarannya seperti ini. Usahakan polybagnya masih itu agar bisa dapat digunakan kembali. Nah, kita langsung menanamkan. Usahakan bibit kakao tidak terbenam keseluruhan dan batasnya sampai sini lehernya. Dan usahakan batang kakao itu tegak lurus berdiri. Oke, seperti ini. Baik, proses penanaman bibit kakao telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya itu proses penyiraman itu pagi dan sore, dan proses perawatan nanti apabila gulma tumbuh di sekitar bibit, dan pemantauan dari kalau ada binatang atau hama yang mengganggu terhadap tanaman kita tanam. Mungkin itu aja, mohon maaf banyak salah dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan yaitu tahap proses pemeliharaan pemupukan tanaman kakao. Nah, pertamanya yang perlu diketahui, ini adalah tanaman kakao varietas Desa 858. Nah, untuk pertamanya saya melakukan itu pembersihan gulma di sekitar tanaman kakao. Pembersihan gulma itu kita lakukan sekeliling tanaman kakao itu dengan jarak kurang lebih 1 meter. Tujuannya itu untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya penyerangan penyakit atau penyebaran gulma gitu, penyebaran hama gitu. Di sini sudah saya bersihkan kurang lebih itu 1 meter dari tanaman pokok. Nah, setelah itu saya melakukan pemupukan. Pemupukan itu dilakukan ada dua caranya, yaitu dengan pemupukan organik dan pemupukan anorganik. Pemupukan organik itu berasal dari proses pelapukan makhluk hidup, yaitu bisa dari tanaman, tumbuh-tumbuhan. Pelapukan tumbuh-tumbuhan itu bisa jadi pelapukan hewan, pembusukan hewan, atau pembusukan dari manusia itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan pupuk anorganik karena pupuk organik itu sudah saya aplikasikan pertama tanam. Jadi untuk pupuk organik sudah cukup. Jadi sini saya akan melakukan pemupukan anorganik dengan pupuk NPK 16 gitu. Jadi pemupukan itu yang pertamanya yang perlu kita ketahui, kita menggunakan prinsip 4T, yaitu tempat guna, tepat dosis. Pertamanya perlu karena kalau kelebihan dosis itu akan menyebabkan tanaman itu mati. Jadi begitu. Tepat guna, tepat dosis, tepat waktu, tepat apa nih? Tepat aplikasi. Jadi begitu. Tepat waktu itu waktu yang baik itu pagi dan sore. Jangan musim hujan karena nanti pupuknya itu akan dibawa oleh genangan air.
Di sini saya membuat parit. Kenapa saya membuat parit? Tujuannya membuat parit sekitar tanaman pokok ini adalah supaya penggunaan pupuk itu dapat teraplikasi ke tanaman itu seefisien mungkin. Jadi begitu. Kalau kita taburkan, nanti takutnya terjadi penguapan. Jadi unsur hara yang ada di pupuk ini akan berkurang dan tanaman akan berkurang penerimaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Jadi begitu. Saya menggunakan ini pupuk NPK 16-19 ini. Ini untuk umur dari 2 bulan sampai 10 bulan itu kita menggunakan dosis pupuk itu sekitar 4-6 gram. Jadi di sini saya menggunakan dosis pupuk itu sebanyak 6 gram. 6 gram itu saya tidak menimbangnya karena saya menakarnya. Menakarnya itu bisa kita takar dengan 6 gram itu sebanyak 1,5 sendok makan. Itu takarnya seperti ini. Ini udah cukup untuk 1 sendok makan untuk menakar sini. Kita melakukan proses penaburan seperti ini. Pembuatan parit itu usahakan jangan terlalu jauh dari tanaman pokok. Nah, untuk membuat paritnya itu kurang lebih itu untuk umur 2-10 bulan itu kurang lebih 15-20 cm dari tanaman pokok, atau bisa kita menengoknya mengukurnya dengan panjang tajuk daun tanaman pokok itu sendiri seperti ini. Kita luruskan ke bawah. Jadi begini, baru buat lingkarannya karena disitulah akar-akar yang akan menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya dia sendiri. Jadi begitu. Setelah kita melakukan penaburan, kita melakukan penimbunan. Baru kita sedikit dibumbunkan. Tujuannya agar pembumbuan ini dilakukan tujuannya agar apabila terjadi hujan, air tidak menggenang ditanam di dekat batang pokok. Karena kalau air menggenang dekat batang pokok itu akan terjadi pembusukan tanaman pokok itu sendiri atau menyebabkan timbulnya bakteri atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi begitu. Di sini saya mencontohkan tanaman ini sendiri dan dua tanamannya lagi itu setelah video ini akan saya aplikasikan pembuatan pupuk dan pemeliharaannya. Di sini kan perintahnya cuma 2 tugasnya. Karena kenapa saya buat 3? Karena itu untuk mengantisipasi kematian tanaman kakao ini nantinya. Jadi begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pemeliharaan dan pemupukan tanaman kakao. Sekian dari saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam proses pemeliharaan dan pemupukan. Hanya kepada Allah kita minta ampun, dan saya akan terus belajar. Sekian, terima kasih. Oh ya, di sini saya ada yang lupa, yaitu proses penyiraman. Nah, proses penyiraman itu kita lakukan 2 kali sehari. Itu tergantung dengan keadaan cuaca atau kondisi tanah itu sendiri. Nah, itu makanya kita perlu melakukan kontrol itu dalam tiap hari untuk perawatan tanaman ini sendiri. Nah, proses penyiraman itu kita lakukan apabila tanaman itu kering. Nah, kalau tanaman itu lembab, kondisi tanah lembab, nggak usah lakukan penyiraman karena nantinya akan terjadi di situ bakteri dan tanaman itu akan busuk. Jadi begitu. Nah, di sini saya karena tanaman kering, sini saya akan lakukan penyiraman. Penyiraman itu dilakukan cukupnya gini. Nah, ini kotor karena percikan dari air hujan. Jadi tanah yang dekat tanaman pokok ini dia menempel dia di daun kakonya. Jadi siramnya cukupnya, jangan berlebihan. Mungkin itu tahap penyiraman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan perawatan pemeliharaan tanaman kakao yang sudah kita tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, di sini saya pertama saya melakukan itu pembersihan gulma di sekitar tanaman pokok. Saya membersihkan kurang lebih yaitu sekitar 1 meter dari tanaman pokok dengan membuat lingkaran. Setelah bersih, saya melakukan pemupukan. Pemupukan itu kurang lebih banyak dosis pupuk. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk NPK 10-10 dengan dosis yaitu kurang lebih 20 gram yang saya kasih.
saya menakar 20 gram sekitar segini. Kemudian 20 gram ini kita taburkan di sekeliling tanaman pokok dengan membuat yaitu parit-parit kecil di sekitar tanaman pokok. Tujuan dibuatnya parit kecil ini adalah agar pupuk yang kita tabur ini, unsur hara yang ada di pupuk ini terpenuhi dengan secara sempurna oleh tanaman, tidak menyebar, dan apabila terjadi hujan dia tidak menggenang begitu. Jarak parit dari tanaman pokok itu kurang lebih itu sekitar 5-10 cm. Kemudian setelah kita taburi, kita timbun sedikit. Kemudian kita melakukan pembumbunan. Tujuan dari melakukannya pembumbunan adalah agar tanaman pokok tidak tergenang air, supaya tanaman pokok ini terhindar dari genangan air, dan supaya akar tanaman pokok tidak busuk. Kalau tanaman pokok ini tidak tergenang air, jadi akarnya tanaman tersebut akan mudah membusuk tanaman dan tanaman akan mati. Dan penyakit-penyakit murah murah kena ke tanaman tersebut. Setelah lakukan pembumbunan, kita melakukan penyiraman. Penyiraman tidak banyak saya lakukan karena di sini musim penghujan, jadi keadaan tanah masih lembab. Jadi begitu. Mungkin sekian hasil video perawatan pemeliharaan tanaman kakao saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanaman pertama di umur 36 minggu, tinggi batang kakao mencapai 28 cm dan jumlah daun 18 helai. Pada tanaman kedua di umur yang sama, yaitu 36 minggu, tinggi bibit kakao adalah sekitar 25 cm dengan jumlah daun 11 helai. Tanaman pertama di umur 37 minggu, ketinggian batang yaitu mencapai 31 cm dengan jumlah daun 20 helai. Tanaman kedua dengan umur 37 minggu, tinggi batang yaitu 26 cm dengan jumlah daun 12 helai. Pada tanaman pertama di umur 38 minggu, tinggi batang yaitu 33 cm dengan jumlah daun itu sekitar 22-23 helai. Pada tanaman kedua yaitu dengan umur 38 minggu, ketinggian batang itu mencapai 39 cm